selamat pagi. Terima kasih ya sudah mau datang ya di sesi konseling hari ini. Gimana kabar kamu? Eh, Keadaan aku sekarang sih lagi campur aduk, Kak. Oke. Baik, terima kasih sudah mau datang di sesi konseling ini. Saya ingin memberitahu kalau misalnya kamu bebas menceritakan apa saja apa pokoknya di sini penuh kerahasiaan. Kamu bebas menceritakan sesuai kenyataan kamu. Tapi saya izin untuk melaporkan kepada pihak wajib apabila cerita kamu mengandung apa namanya yang menyakiti diri kamu atau orang lain. Sesi konseling kita berlangsung sekitar 30, 40 sampai 60 menit. Kamu mau berapa menit? Kayaknya 30 menit sih, Kak. Tapi kayaknya ngalir dulu. Nanti kalau misalnya ada yang menjangkau, nanti boleh tambah waktu kan, Kak. Oke, baik. Apakah kamu siap mengikuti jalannya konseling ini? Insya Allah siap, Kak. Oke, saya baik, kira-kira apa yang ingin kamu ceritakan sekarang? Jadi akhir-akhir ini aku lagi cemas gitu, Kak. Apalagi kan lagi musim UAS gitu ya. Jadi kayak takut nanti nilainya gimana ya gitu. Terus apalagi kan saya juga ada kayak dari kecil itu udah sering dituntut gitu loh sama orang tua. Jadi kayak nilainya harus bagus terus ya, nggak boleh menurun gitu. Terus kalau bisa IPK-nya harus naik terus gitu. Jadi kayak jadi karena ada tuntutan gitu, jadi ada kecemasan gitu dalam hati aku. Jadi kayak setiap ngerjain tugas pun nggak fokus, takut kayak ini udah benar belum ya gitu. Apalagi aku sering banding-bandingin gitu, Kak, sama temanku. Jadi kayak kalau misalnya teman udah duluan gitu ngumpulin di Google Drive, jadi kayak aku mikir, kok punya dia bagus ya, kok punya aku kayak kurang bagus, kurang lengkap gitu. Oke, baik. Jadi sekarang kita fokus sama pembahasan yang kecemasan di akademik dan nilai kamu ya. Apakah begitu? Iya, Kak. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi apa yang sedang kamu alami sekarang? Kalau sekarang ini juga kayak takut aja, kayak cemas gitu setiap bikin tugas pun kayak nggak tenang. Terus dalam beraktivitas pun kayak kayak kacau gitu aja pikirannya, Kak. Jadi kayak pikirannya numpuk, terus kayak nilai-nilainya kayak takut aja gagal gitu, terus takut nanti kalau nilainya jelek bakal dimarahin gak ya sama orang tua gitu. Terus kayak dia berasa kayak mikirnya nanti aku kayak anak nggak guna atau gimana ya nanti gitu. Oke, jadi banyaknya tugas itu membuat kamu jadi terbebani dan mempengaruhi waktu istirahat kamu gitu. Iya, Kak, jadi kayak istirahat pun kayak kurang gitu, kayak tidurnya pun terganggu. Yang biasanya kan tidurnya cepat terus gitu, jadi kayak sering begadang, kayak nggak tahu, mikirnya tuh kayak macam-macam aja, Kak. Tapi karena aku mikir benar nggak ya nanti bakal dimarahin, takut kayak bikin kecewa orang tua, apalagi kan udah dipulain jauh-jauh. Apa yang paling mempengaruhi pikiran kamu kayak gitu? Yang biasanya mempengaruhi itu ya itu sih, Kak, kayak kalau ditanya sama orang tua kayak gimana tadi itunya kuliahnya aman, terus apalagi kalau misalnya udah mendekati UAS gini ya, jadi kayak gimana UASnya tadi aman kan, bagus nggak, lancar nggak. Jadi kayak kadang-kadang kayak jujur ya, Kak, ya, kayak bukan bermaksud untuk berbohong gitu ya sama orang tua, tapi kayak takut orang tua
gitu, terus aku juga takut dimarahin, jadi kadang aku bilang kayak lancar gitu, padahal kan kayak aku sering bikin tugasnya juga kadang asal-asalan gitu. Yang penting kayak kadang aku mikir, udahlah yang penting ngumpulin aja, soalnya ya jujur emang kurang ngerti juga gitu. Tapi kalau misalnya nilai kamu jelek gitu, itu apa yang menurut kamu bakalan terjadi apa? Kalau misalnya nilai aku jelek, karena ya sedih aja Kak, apalagi kan kayak dituntut sama orang tua itu kayak apa ya, kadang sedikit apa ya, udah kayak trauma gitu Kak, apalagi kan dari kecil gitu dituntut untuk nilainya harus bagus terus, nggak boleh menurun gitu. Oh, kamu kayak ngerasa gagal gitu ya kalau misalnya nggak dapat nilai sesuai yang kamu harapin. Iya Kak. Seberapa sering sih perasaan kayak cemas atau perasaan yang lain itu muncul? Kalau misalnya seberapa lama, dari dulu emang sering cemas-cemas gitu, tapi kalau apa ya, lebih parahnya gitu ya kalau misalnya kalau lagi UTS, lagi UAS gitu, itu lebih apa ya, lebih parah aja gitu. Apalagi kayak apa ya, kayak tiba-tiba takut aja kayak mau ngerjain tugas, tiba-tiba apa ya, sebelum ngumpul tuh kadang harus diperiksa berkali-kali gitu, kayak udah benar belum ya, udah bagus belum ya, kira-kira bakal dapat nilai berapa ya gitu. Oke, baik. Terima kasih sudah menceritakan. Sekarang kita mencoba untuk mengaitkan perasaan kamu sama kejadian yang terjadi saat ini ya. Apa sih peristiwa yang biasa memicu kamu kayak kecemasan gitu, memicu kecemasan kamu itu apa? Peristiwa apa? Yang sering memicu itu ya kalau itu sih, kalau lihat teman-teman lebih bagus aja gitu tugas-tugasnya gitu. Baik, jadi peristiwa itu adalah kayak mendapatkan nilai tugas sama keluarnya nilai gitu ya? Iya Kak. Oke, saat kamu mendapatkan situasi itu apa sih yang kamu biasanya rasakan? Kalau saat dapat situasi gitu ya biasanya kayak sedih aja, bahkan kayak pikiran apa ya, kepikiran aja gitu, bahkan kepikiran itu berhari-hari gitu, bahkan kayak kayaknya aku mau apa ya, kayak sekitar 2 hari atau 3 hari gitu kalau bisa apa ya, ya tetap ada nelfon ke orang tua tetap, tapi kayak kalau bisa ya bahasnya itu ya kayak bahas tentang orang tua aja, kayak nanya keadaan gitu, paling nggak lama-lama, cuman kayak beberapa menit udah di apa ya, paling aku bilang mau ngerjain tugas dulu gitu, emang ngerjain tugas, tapi maksud aku tuh bukan untuk menghindar, tapi takut ditanyain soal kuliah aja gitu. Tapi apakah ada pikiran yang lain selain itu? Kalau pikiran lain sih apa ya, ya mungkin aku juga mikir apa namanya, kayak apalagi sekarang ini kan banyak teman-teman yang kayak tugasnya kan bagus-bagus, terus kayak mereka kan lebih seringnya tuh apa ya, kayak punya circle, kayak aku kalau bisa mainnya sama yang pintar-pintar aja. Orang aku mikir kok mereka nggak mau ya main sama aku, apa karena mungkin aku apa namanya bikin tugasnya mungkin nggak sebagus mereka, atau nilainya aku mungkin nggak sebagus mereka gitu. Jadi aku mikir kayak mungkin orang menghindar sama aku mungkin karena aku nggak sehebat mereka, jadi kayak aku juga merasa minder gitu. Oke, baik. Jadi kayak muncul keyakinan bahwa kamu harus mendapatkan nilai yang sempurna gitu, kalau enggak kamu akan kayak ngerasa menjadi orang gagal gitu. Iya ya. Kak. Oke. Apa sih yang kamu rasakan kalau misalnya kamu mendapatkan apa sih peristiwa seperti itu? Yang aku rasakan kalau misalnya ada peristiwa gitu ya kayak apa ya, sedih, cemas, ya kayak ya ketakutan terus aja sih Kak. Oke, jadi pikiran tuh kayak membuat kamu jadi cemas, itu menghambat kamu untuk mengerjakan tugas gitu ya? Iya Kak. Oke.
Saya ingin bertanya sama kamu, apakah setiap mahasiswa pasti mendapatkan nilai yang sempurna? Kalau menurut aku sih sejauh ini kayaknya sih enggak sih Kak. Mungkin ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Oke, apakah mahasiswa yang mendapatkan nilai yang jelek itu langsung dicap sebagai orang yang gagal? Enggak sih Kak, apalagi kan kalau misalnya mereka apa ya, apalagi kan kayak kita ini kan ada sekitar kayak ada mata kuliah ada kayak 8, 9 sampai 10 gitu. Nah, kalau misalnya nilainya ada yang jelek satu ya berarti belum tentu mereka gagal dong. Oke, kalau begitu, apakah ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan? Kalau misalnya orang sukses ya pasti pernah merasakan kegagalan dong. Soalnya kalau misalnya nggak pernah merasakan kegagalan ya kayak nanya aja, pasti sebelum sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan. Oke, kalau begitu, kalau misalnya dipikir-pikir, berarti nilai jelek tidak langsung menjadi pribadi yang gagal dong. Iya. Apakah masuk akal jika harga diri ditentukan oleh hanya satu nilai? Nggak juga sih, maksudnya kalau misalnya dilihat dari apa ya, dari nilai gitu. Kalau menurut aku sih semuanya nggak harus dilihat dari nilai dong, harga diri seseorang. Kalau misalnya teman kamu ada yang mendapatkan nilai jelek, apa yang bakal kamu katakan kepada mereka? Ya biasanya sih aku kalau misalnya tahu ya nilai mereka jelek gitu ya paling kalau nggak diam, kalau nggak ya ada sih perasaan kayak sedih, terus juga cemas kayak nilai dia gitu ya gimana aku gitu. Tapi aku tetap kasih semangat kayak tenang aja, nanti pasti bisa diperbaiki lagi mungkin di semester berikutnya. Dan kan cuma satu aja nilai yang jelek, yang lainnya kan bagus, jadi kamu nggak harus nggak harus terpukul atau terlalu takut banget lah nggak berhasil gitu. Oke, kenapa kamu bisa lebih baik sama teman kamu tapi sama diri kamu sendiri enggak? Nah kadang itu sih yang bikin aku bingung Kak, jadi kayak kok aku nggak bisa kasih semangat atau motivasi ke diriku sendiri gitu, sedangkan ke teman-teman aku lebih lebih cenderung peduli sih sama orang lain dibandingkan diriku sendiri. Oke, terus kalau menurut kamu pikiran kayak aku harus selalu berhasil itu apakah itu termasuk pikiran yang realistis? Kayaknya sih nggak juga sih Kak. Oke, kalau gitu kita ubah ya pikiran kita menjadi pikiran yang lebih rasional. Oke Kak. Dari kalimat yang saya harus selalu mendapatkan nilai yang bagus itu bisa diganti menjadi kalimat seperti apa? Saya harus dapat nilai yang bagus. Ya mungkin aku bisa bilang ke diriku sendiri kayak ya kalau misalnya nggak dapat nilai yang bagus atau yang sempurna, setidaknya udah memenuhi rata-rata penilaian di kampus gitu. Soalnya kan di kampus misalnya ada sampai A, B, C gitu. Kalau misalnya tidak bisa memenuhi sampai A, setidaknya nilainya aman lah, setidaknya kayak B gitu. Oke, itu bagus sekali sih. Gimana perasaan kamu setelah menggunakan cara berpikir yang baru? Udah itu sih Kak, udah lumayan lega gitu. Akhirnya aku mikir kayak berarti selama ini apa yang aku pikirkan sebenarnya nggak seburuk itu, belum tentu juga terjadi gitu. Seberapa besar kecemasan kamu sekarang dibandingkan dengan sebelum sesi ini? Kalau misalnya di rating ya kalau di rating mungkin tadi itu mungkin kecemasan aku mungkin di angka 8 ya gitu, tapi kalau sekarang mungkin 4 atau 5. Oke, itu perkembangan yang sangat bagus sekali sih. Sekarang coba kita buat kalimat yang bisa kamu gunakan pada saat kamu cemas.
mungkin aku bakal mikir atau bakal tekankan ke diriku sendiri kayak kalau misalnya dapat nilai yang jelek gitu ya Kak, aku bakal bilang kayak udah nggak apa-apa, mungkin emang ada kesalahan dari akunya gitu, mungkin aku yang kurang giat belajarnya, tapi mungkin nanti bisa aku perbaiki, dan banyak kok nilai yang lain juga bagus. Jangan karena satu nilai aku bisa terpukul, nggak semangat lagi. Oke, bagus sekali sih. Dari sesi ini apa yang bisa kamu ambil pelajaran? Yang bisa aku ambil sih ya mungkin untuk kedepannya aku harus jangan terlalu takut nilainya nggak bagus. Terus kalau misalnya jangan terlalu banding-bandingin tugas kita sama orang lain, terus jangan terlalu minder gitu. Kayak kita harus percaya aja dengan hasil tugas kita, mau gimana pun nanti nilainya, ya berarti itu usaha yang usaha ya segitulah usaha kita gitu. Oke, kamu bakal mau melakukan apa setelah sesi ini selesai gitu? Mungkin selesai sesi ini mungkin ya aku lebih untuk berpikir lebih jernih, terus mungkin kayak nanti kalau misalnya orang tua nanya tentang apa, mungkin aku untuk lebih jujur ya, siapa tahu orang tua maklumin gitu ya, maksudnya ya mungkin kualitas aku cuma segitu. Oke, terima kasih sudah mau bercerita hari ini. Oke, sekarang kita sudah berada di sesi akhir konseling kita. Makasih ya kamu sudah mau bercerita, mengeluarkan proposal kamu hari ini. Terus aku cuma mau bilang kayak kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu salah satu dari proses untuk kita belajar. Itu namanya kalau misalnya ada yang mau disampaikan lagi, mungkin kita bisa sampaikan di konseling berikutnya. Oke. Mungkin aku berharap konseling kita hari ini bisa membantu kamu untuk menjalankan aktivitas kuliah seperti biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih juga ya Kak udah mau dengerin cerita saya, terus udah bantu saya untuk menemukan solusinya. Mungkin kalau misalnya nggak ada sesi konseling ini, mungkin saya masih takut, mungkin kecemasannya mungkin